Halo, Assalamualaikum. Nama saya Sandi Pangestu, mahasiswa UT Denpasar dengan NIM 055046542 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan dan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah basis data. Pada tugas 3 kita mendapatkan instruksi untuk melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Untuk panduan mengerjakannya mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning. Oke, langsung saja kita kerjakan. Di sini saya telah membuka panduannya, dan sebelumnya saya sudah masuk ke exam, masuk ke PHP MyAdmin. Jadi kita pertama pilih database klinik. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah untuk dapat melakukan transaksi, basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB. Kita lihat sini sudah support semua. Kemudian untuk membuat transaksi, kita dapat membuatnya dengan cara memasukkan perintah pada menu SQL yang diawali perintah begin dan diakhiri dengan end, kemudian disimpan pada store procedure. Ada beberapa tipe, ada yang tanpa commit dan menggunakan commit. Kita langsung coba saja. Kita buka tab routine, create new routine. Nah, sini kita masukkan kemudian setelah kita menambahkan prosedur di tab routine, kita mencoba jalankan transaksi 1 dan perintah call pada SQL. Kita buka tab SQL. Kita masukkan perintah call transaction. Call transaksi 1. Go. Nah, di sini dia sudah masuk. Namun, karena kita tidak menggunakan perintah commit, seperti penjelasan di sini, karena tanpa commit sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Kita coba cek pasien. Nah, benar saja tidak tertampil di sini di tabel pasien. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan prosedur baru. Oke, setelah tertampil, kita coba lagi di SQL, masukkan perintah call transaksi 2. Kita sudah coba menjalankan transaksi 2. Sekarang kita lihat di tabel pasien. Nah, sekarang di tabel pasien telah tertampil data yang baru kita input tadi lewat prosedur di routine. Nah, kemudian ada namanya rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya Anda menjalankan perintah update pada tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien copy menjadi danar dengan ID pasien 3, namun
pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut adalah contoh pernyataan rollback pada transaksi 3. Perintah rollback. Oke, kita langsung coba saja. Berarti kita menambahkan transaksi 3 telah ditambahkan. Kemudian kita jalankan. Oke, telah dijalankan. Kemudian kita lihat di sini. Di sini kan contohnya Poppy menjadi Danar. Pada database saya seharusnya nama Krishna di sini akan terganti menjadi Komang. Kita lihat dulu. Di pasien belum terganti. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan maksimal, maka transaksi tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelas dengan terkait rollback, kita menambahkan transaksi 4 lagi. Transaksi 4 telah diinput. Kita coba jalankan. Bisa kita lihat di sini. Tadi di tabel saya yang sebelumnya namanya Krishna berubah menjadi Komang. Kemudian selanjutnya ada namanya checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan, seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Misalnya ketika Oke. Sekarang kita coba tambahkan lagi transaksi 5.
Oke, di sini kita telah menginput transaksi 5 di rutin. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita call lagi transaksi 5. Oke, berhasil. Lalu kemudian dari hasil transaksi 5 dapat Anda lihat data yang masuk dalam basis data hanya 2, yaitu ID pasien 7 dan ID pasien 9. Tadi itu ya ini ID pasien 20 dan 19. ID pasien 8 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback ya. Bila tadi itu saya rollback tidak masuk, berarti kemudian selanjutnya ada trigger, merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah database. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan yaitu insert, update, dan delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after. Seperti ini perintahnya. Before insert, keterangan trigger berjalan sebelum perintah insert. After berarti setelah. Begitupun untuk update dan delete. Kemudian untuk lebih memahami tentang trigger, berikutnya kita akan mencoba dalam MySQL melalui halaman PHP-admin. Dalam menjalankan trigger tentunya harus ada beberapa tabel yang telah dibuat. Perhatikan tabel-tabel yang ada pada kasus rumah sakit yang telah dibuat sebelumnya. Gambar 25 adalah gambar IRD. Oke, ini yang sebelumnya kita buat. Kemudian dari IRD kasus tersebut Anda tambahkan 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Berarti sini kita tambahkan new table. Oke, next. Kemudian untuk ID pasien dan ID obat ini kita ubah menjadi foreign key. Index sampai muncul kunci support. Lalu setelah ini kita buat relation untuk tabel obat dan transaksi obat. Kita pilih designer, kemudian untuk transaksi obat tadi ini obat ke ID obat, skip. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba perintah triggernya. Kita buat tambahan trigger yang baru.
Oke, berhasil. Kita telah menambahkan triggernya. Kemudian oke. Ini tadi setelah data berhasil dimasukkan, terus saya kembali tabel obat. Nah, di sini dari yang sebelumnya stoknya 30 berubah menjadi 26 sesuai dengan permintaan tadi di sini, transaksi obat. Oke, seperti itu untuk praktikum nomor 1 tentang transaksi. Untuk nomor 2 tentang distribusi basis data akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih.